Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi tabarru'an wa ihtisaban sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal hissa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wad dalalati 'ala al huda wal khair ibtigha'a wajhillah. Rabbi zidni 'ilma wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'al li wajihan fid dunya wal akhirah. ومن المقربين يا كثير النوال يا حسنا في عاليا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة الأبرار نفعنا به وعلومه وبركاته وأمره في ديننا ودنيانا وأخرانا آمين يا رب العالمين. Oke, ini pertemuan yang pertama setelah libur panjang. Dimulai dari pasal yang pertama dari kitab Ta'lim Ta'alim. Cara belajar mengajar. Nah, jadi kita ulang dulu yang pertama bahwa kitab Ta'lim Ta'alim ini merupakan salah satu kitab yang memberikan tips and trick dari cara belajar, bagaimana belajar itu yang baik dan benar ala Kiai Musannif Syekh Az-Zarnuji. Ada beberapa pasal yang akan kita lalui di dalam kitab ini. Kira-kira ada 12 pasal. Yang pertama tentang mahiyatul ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Tentang apa itu ilmu, apa itu fikih, apa kepentingan dari keduanya, kenapa kok harus kita belajar ilmu fikih ataupun ilmu-ilmu yang lain. Nah, gitu. Jadi yang membuat kita harus belajar itu adalah sabdanya Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban seorang muslim atau muslimah dalam belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sebagian redaksi hadis cukup sampai muslim saja, tapi di dalam kitab taklim ini menambahkan kata muslimatin, sama aja. Ada juga redaksi hadis yang demikian. Cuman perbedaan riwayat saja. Kita lanjutkan ila angqol fa innahu labuddalahu. Fa innahu labuddalahu. Lanjut ya. Fa'innahu labuddalahu, fa'innahu karena sesungguhnya. Labuddalahu harus baginya, labudda itu harus, lahu baginya. Baginya, minas sholati dari sholat. Minas sholati dari sholat. Fayuftaradu maka wajib. Fayuftaradu maka wajib. Alaihi atasnya. Alaihi atasnya ilmu ma. Ilmu itu bisa artinya ilmu, secara bahasa ilmu itu artinya mengetahui. Ilmu ma mengetahui sesuatu. Mengetahui sesuatu, sesuatu itu bisa diartikan ilmu juga, mengetahui ilmu. Yaqa'u yang terjadi. Mengetahui ilmu, mengetahui sesuatu, yaqa'u yang terjadi lahu baginya. Fi sholatihi di dalam sholatnya, sama aja. Fi sholatihi dalam sholatnya. Fi sholatihi dalam sholatnya. Bi qadri ma dengan kadar
dengan kadar biqadrima, dengan kadar sesuatu, biqadrima dengan kadar sesuatu, yuaddi yang bisa melaksanakan, yuaddi itu melaksanakan, yuaddi yang bisa melaksanakan siapa orang tadi, muslim, bihi dengannya, dengan ma, biqadrima dengan ma, kembalinya ke ma, rujuknya, domirnya hi kembali ke ma, karena ma itu isim mausul, bustu namanya aid, domir yang kembali kepada isim mausulnya. Yuaddi melaksanakan bihi dengannya fardhu sholati terhadap kefarduan sholat, fardhu sholati terhadap fardunya sholat. Sudah cukup. Nah, ini dari mana keterangannya, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah di awal sudah dijelaskan bahwa yang wajib dalam mencari ilmu, yang perlu kita pelajari, yang wajib untuk kita pelajari adalah sesuatu ilmu yang oleh Mbah Musannif ini, Syekh Az-Zarnuji, diartikan sebagai ilmul hal. Ilmul hal itu adalah ilmu yang sifatnya tidak bisa tidak harus dilakukan oleh setiap orang muslim, namanya ilmul hal, diistilahkan ilmul hal. Diambil contoh di sini adalah sholat. Sholat bagi setiap orang mukallaf itu adalah fardu, wajib hukumnya, berganti setiap hari demi hari, terus berganti, mau sekarang, besok, lusa. Kefarduan sholat, kewajiban sholat itu terus menerus ada. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban seperti zakat atau haji. Kalau haji itu, sholat dan haji itu sama-sama ada di dalam rukun Islam. Nah, yang pertama rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu manistato'a. Nah, kelima rukun Islam ini hukumnya itu wajib. Nah, tapi ada wajib yang berulang setiap harinya. Salah satunya adalah sholat. Kemudian yang tidak boleh tidak adalah syahadat. Kalau puasa tidak bisa diulang, diulangnya setiap tahun di bulan Ramadan. Kemudian kewajiban zakat juga diulangnya dalam 1 tahun. Bisa ketika zakat mal, maka harus sampai kategori haul, ada istilah haul namanya dalam zakat, itu harus sampai hartanya dalam 1 tahun lamanya. Jadi kalau masih belum 1 tahun ternyata kolaps atau bangkrut, tidak wajib zakat karena bangkrut. Nah, tapi kalau ketika sampai 1 tahun, 2 tahun, ternyata hartanya terus bertambah atau tetap dan wajib zakat, dia harus mengeluarkan. Nah, yang sholat ini harus terus-menerus berganti setiap harinya. Setiap hari. Jadi tidak bisa ketika seorang muslim mengaku bahwa dia itu muslim dan sudah melaksanakan rukun Islam kelima-limanya, mungkin ada, sudah melaksanakan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, selesai. Ketika naik haji, selesai haji, kemudian dia pulang ke tanah air, kemudian mengatakan, saya sudah terbebas dari semua kewajiban-kewajiban Islam. Kenapa? Karena saya sudah melakukan seluruh rangkaian rukun Islam yang 5. Nah, itu beda. Nah, pemahaman semacam ini keliru. Kenapa? Karena sholat itu hukumnya wajib setiap waktunya. Nah, jadi kalau sudah berganti hari, dia tetap wajib. Berbeda dengan haji, yang cukup 1 kali saja, kemudian selebihnya menjadi sunnah. Nah, berbeda dengan sholat. Jadi misalnya Irul atau Zen atau saya melaksanakan sholat duhur hari ini, melaksanakan sholat isya barusan, kemudian besok tidak mau melaksanakan sholat karena sudah melakukan hari ini, itu jelas keliru. Kenapa? Karena kewajiban sholat itu ada tikrornya, ada pengulangannya di setiap harinya, ada pengulangannya. Itu bisa dicek di ayat yang menerangkan tentang sholat. Oke. Nah,
Yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah ilmu hal. Salah satu contohnya adalah ilmu tentang sholat. Nah, apa aja ilmu tentang sholat? Nah, berkaitan dengan hal-hal yang sebelum atau sesudah. Sebelum bahkan saat melaksanakan sholat tadi. Apa yang sebelum? Misalnya syarat sholat. Jadi sholat itu bukan hanya dalam rangkaian kita berdiri, takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, tidak. Tapi ada namanya syarat sholat. Jadi syarat sholat harus dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, itu juga menjadi wajib. Itu ada di keterangan setelah ini. Kenapa? Karena rangkaian suci dalam melaksanakan sholat itu hukumnya harus, tidak boleh tidak. Jadi harus suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, menutup aurat, semuanya harus diketahui dulu. Baru kemudian melaksanakan rukun sholat yang jumlahnya ada sekian banyaknya. Seperti yang kita sudah biasa mempraktikannya. Nah, ini. Jadi ilmu yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf, orang yang sudah baligh atau yang sebelum baligh, menginjak baligh adalah ilmu hal. Yang pertama adalah sholat. Harus, tidak boleh tidak, harus mengetahui setidaknya apa yang wajib bagi dirinya saja. Tidak perlu mengetahui sunnah-sunnahnya, belum perlu dulu. Yang penting kefarduan-kefarduannya dulu diketahui. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang belajar tentang ilmu fikih, khususnya sholat, kemudian keliru dalam mempraktekannya. Contohnya, hukumnya sholat, hukum rukun sholat, di dalam sholat itu ada namanya tahiyat awal. Tahiyat awal. Nah, tahiyat awal itu dalam ilmu fikih ternyata itu adalah hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan termasuk dalam rukun sholat, tapi termasuk dalam sunnahnya sholat. Sehingga kalau misalnya kita lupa melaksanakan tahiyat awal, sholat kita itu tetap sah dan boleh untuk diganti dengan sujud sahwi atau tidak. Namanya juga boleh dilaksanakan, lebih baik dilaksanakan, dan kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa karena hukumnya adalah sunnah. Nah, berbeda dengan rukun. Ketika rukun dalam sholat itu lupa, misalnya kalau pai tidak sujud, sujudnya kan 2 kali, ternyata sujud yang kedua kalau pai langsung duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir. Nah, itu ketika dalam kondisinya sudah salam cukup lama, baru ingat ternyata tidak melaksanakan sujud yang kedua. Nah, itu bisa sholatnya tadi menjadi batal. Sehingga perlu untuk diketahui apa saja rangkaian-rangkaian yang fardu di dalam sholat, rukunnya juga syarat-syaratnya. Itu maksudnya dari kalimat yang kita baca ini. Selanjutnya, wajibu. Wajibu dan wajib. Alaihi atasnya, ilmu ma mengetahui sesuatu, mengetahui ilmu, mengetahui ilmu atau mengetahui sesuatu, yaqa'u yang terjadi. Apa ma? Lahu baginya, biqadri ma dengan kadar sesuatu. Ini redaksinya sama dengan yang pertama sebenarnya, cuma diganti aja. Biqadri ma dengan kadar sesuatu, yuaddi yang melaksanakan. Yuaddi yang melaksanakan siapa orang tadi? Muslim. Bihi dengan ma, dengan yang. Biqadri ma dengan kadar sesuatu, yuaddi yang bisa melaksanakan bihi dengannya,
al-wajibah terhadap kewajiban. Al-wajibah terhadap kewajiban-kewajibannya. Dan juga wajib mengetahui sesuatu yang mengantarkan atas kewajibannya. Kenapa kok wajib? Li'anna ma yatawassalu. Li'anna ma karena sesungguhnya sesuatu. Li'anna ma karena sesungguhnya sesuatu. Yatawassalu yang menjadi penghubung. Yatawassalu yang menjadi wasilah. Bihi dengannya. Ila iqamatil fardi, ila terhadap, ila ke iqamatil fardi. Iqamah itu mengerjakan, ila ke atau kepada, terhadap. Iqamatil fardi menunaikan kewajiban. Iqamah itu menunaikan, bisa mengerjakan, sama aja. Al fardi kewajiban. Yakunu maka ada apa sesuatu tadi, ma yatawassal. Yakunu maka ada sesuatu tadi fardhon wajib juga. Wa ma yatawassalu dan sesuatu yatawassalu yang menjadi wasilah atau yang mengantarkan, menghubungkan. Yatawassalu yang menjadi wasilah ila iqamatil wajibi, ila ke iqamatil wajibi melaksanakan kewajiban, menunaikan, mendirikan, melaksanakan wajibi yang wajib. Yakunu maka ada perkara tadi, maya tawassalu yang menjadi wasilah, sesuatu yang menjadi wasilah. Wajiban ialah wajib. Nah ini. Jadi sesuatu yang juga mengantarkan kita untuk bisa melaksanakan kewajiban, maka mengetahui hal-hal tersebut juga menjadi wajib atau fardu. Contohnya apa? Di sini sholat nih, di dalam sini contohnya sholat karena rukun iman, rukun Islam. Sholat itu wajib, tapi untuk bisa melaksanakan sholat kita harus mengerti, mengetahui, melaksanakan dulu yang namanya wudu untuk menghilangkan hadas-hadas kecil dengan cara wudu atau mandi besar ketika punya hadas besar. Nah, wudu dan juga mandi besar ini sama-sama hukumnya wajib untuk diketahui. Kenapa? Karena wudu itu adalah bagian rangkaian yang harus dilalui sebelum melaksanakan sholat. Sehingga mengetahui wudu juga wajib. Nah, apa aja di dalam wudu? Contohnya di dalam wudu apa aja? Misalnya membaca niat, membasuh wajah, terus tangan, terus bagian kepala, kemudian kaki. Nah, itu harus diketahui juga dulu. Apa aja yang wajib? Contohnya di tangan, yang wajib dari mana sampai mana? Ternyata seluruh tangan dari ujung jari sampai ke siku. Kemudian mengusap wajah, apa yang perlu diusap? Apa cuma wajah malolo?
Apa yang dimaksud dengan wajah? Ternyata yang dimaksud dengan wajah bukan hanya ke batas alis, tapi sampai ke batas telinga. Nah, sehingga biasanya ada orang yang cuma wudhu, perak ini melolo, perak engareng iya kepesin melolo. Padahal itu bisa tidak sah. Kenapa? Karena wudhu itu harus meratakan air ke wajah. Nah, yang dimaksud dengan wajah apa? Ini dari batas, kita kan punya batas ya, pembuna ubu itu sampai ke ini apa namanya ini? Telinga ini loh. Apa ya mana ya? Ya gitu. Nah, ya sampai ke pembuna jengguk. Ya, di jengguk kan? Nah, kalau sudah besar biasanya ada jengguknya. Kalau belum besar tak pembu ya. Nah, sampai itu. Jadi itu batasnya. Itu yang harus basah oleh air wudhu. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak basah, bisa jadi wudhunya tidak sah. Nah, itu jadi perlu untuk diketahui. Kan tahu aja, tidak perlu sampai yang jelimet. Kenapa kok wajib? Kok bisa apa? Dalilnya mana? Tidak perlu. Untuk pemula yang penting yang wajib itu mengusap wajah, batasannya wajah di mana. Kemudian bagaimana membasuh kaki juga. Kaki dari sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Boni sampai ke toot. Sampai toot saya kalau wudhu. Gitu. Salah kaprah. Sehingga kalau salah kaprah gimana? Ya tidak apa-apa karena lebih. Karena lebih tidak apa-apa. Nah, takutnya salah kaprah dalam misalnya sepenting soko. Mana sih sama soko? Sepenting lah keriki malolo ini cair. Tak sampai kan mata kaki. Biasanya kalau bahasa angkep ini kaki ya. Angkep ini mata kakinya. Ternyata yang dibasuh tidak sampai mata kaki. Perakkan sini melolo. Tak sampai mata kaki. Kurang segini. Gimana kalau kurang sedikit? Tetap tidak bisa. Kenapa? Karena batasnya harus sampai mata kaki. Itu. Jadi itu harus diketahui juga. Karena kalian sudah tahu. Maka harus dipraktekannya, diperhatikan tentang cara wudhu yang benar. Kenapa? Karena wudhu itu sebagai syarat gerbang utama bisa melaksanakan sholat. Kemudian ada mandi wajib, harus diratakan seluruh air ke tubuh, tidak boleh dikecualikan. Misalnya kalemuma misalnya tak pecah, sah juga, tidak boleh. Harus segera ditambal, segera dibasahkan. Nah itu maksudnya ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakun wajiban. Segala hal yang mengantarkan kita kepada melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu, maka hal yang menjadi pengantar tadi juga fardu. Begitu pula dengan mempelajari hal-hal tadi. Dan ini juga berlanjut sampai mana ya? Oh ya, satu paragraf lagi. Wa kadzalika, dan begitu pula. Wa kadzalika dan begitu juga, begitu pula sama saja. Kalau Jawanya itu wa kadzalika wa koyok mengkono ma yatawassal. Wa kadzalika koyok mengkono salat. Fis shaumi di dalam puasa. Fis shaumi di dalam puasa. Wa zakati dan zakat. Wa zakati dan zakat. Ingkana lahum malun. Ingkana jika ada. Ingkana in itu jika, kana itu ada. In jika in kana. Lahu ialah baginya, khobarnya kana. Baginya orang tadi, orang muslim, malun harta. Wal haji dan juga haji, in wajabah jika wajib, apa haji alaihi atas muslim, alaihi atasnya, atas orang muslim maksudnya. Nah, seperti juga sholat, seperti yang saya sebutkan, terangkan di awal, dalam rukun Islam juga begitu juga, seperti puasa, zakat. Kita harus mengerti ilmu-ilmu tentang puasa. Yang pertama, apa aja di dalam puasa yang perlu dilaksanakan, yaitu menahan diri dari
makan dan minum saja. Tidak dong, tidak saja. Ada juga hal-hal yang perlu ditahan. Contohnya, segala sesuatu yang membatalkan puasa kecuali makan dan minum. Contohnya kemarin misalnya ngorokopeng. Dalam kita tempat biasanya masuk terlalu dalam. Nah, itu bisa membatalkan puasa juga. Walaupun tak akan nyambung. Kayak ngorokopeng. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada sesuatu barang, benda yang masuk ke dalam telinga, ke dalam tubuh kita. Nah, juga disamakan misalnya apa biasanya hidung itu. Korok hidung biasanya kan kelihatan nyaman gitu. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa kita. Kenapa? Kok nyaman kan? Karena ada sesuatu barang yang masuk ke dalam hidung itu. Nah, juga yang sering keliru di sebagian keterangan saya dalam berpuasa itu, misalnya mandi di sungai. Mandi di sungai, walaupun sengaja atau tidak, terus kemasukan air telinganya, sengaja atau tidak, itu bisa membatalkan puasa juga. Sehingga perlu untuk dihindari yang namanya mandi di sungai. Saya tidak mandi di sungai, mandi di kolam sama saja. Saya di bak mandi, Pak Adhoi. Yang penting sampai nyelam-nyelam itu potensinya luar biasa untuk membatalkan puasa. Tak sengaja, walaupun tidak sengaja. Kenapa? Karena itu sudah tidak bisa dihindari. Yang namanya nyelam di sungai, mandi di sungai, nyakur, otomatis air itu biasanya pacet masuk. Biasanya pacet masuk, kecuali pakai gayung di sungai, tapi yang ke gayung tak sampai nyabur. Nah, potensinya itu kecil. Jadi kalau masuk ke telinga atau masuk kemana saja itu bisa dimaafkan. Itu. Juga zakat. Nah, zakat ini kewajibannya jika kita punya harta. Zakat. Jadi kalau kita tidak punya harta, tidak perlu mengetahui tentang zakat. Tidak perlu. Jadi, tak usah ajar zakat lah. Kenapa? Saya tak ndik ajar zakat. Nah, itu boleh. Pemahaman semacam itu boleh. Tapi ingat, ketika tidak belajar zakat, harus belajar ilmu-ilmu yang lain. Ini pas tadi PC tak usah ajar. Boh, salah. Tadi PC tidak usah belajar zakat, tapi belajar ilmu yang lain. Itu. Bagaimana meningkatkan ekonomi dirinya sendiri dulu. Boleh juga, bagus. Kemudian wal haji in wajaba alaihi. Haji jika wajib atasnya. Kenapa? Karena kewajiban haji ini sama dengan kewajiban mirip-mirip sama zakat. Sama-sama ada koyitnya, ada batasnya, ada syaratnya. Misalnya syaratnya zakat harus punya harta. Haji juga harus ada harta dan lain-lain. Ada hartanya, sehat jasmani rohaninya, ada bekal yang orang-orang yang akan ditinggalkan. Misalnya, saya nikah, pengen naik haji. Yang diurus bukan harta saya saja, sangu saya aja yang cukup. Tapi orang yang ditinggalkan juga harus dipenuhi kewajiban-kewajibannya. Begitu. Sangunya harus diberikan juga bekalnya. Misalnya 1 bulan, 2 bulan. Harus bekal-bekal tadi diberikan kepada istri orang-orang yang wajib dinafkahin. Itu. Jadi bukan hanya untuk dirinya saja, itu kewajiban haji. Kita harus mengetahui tentang rukunnya haji, apa aja syarat-syaratnya, begitu pula zakat, apa aja rukunnya, apa aja syaratnya. Ketika kita diberikan harta berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Cukup ya. Wa kadzalika fil buyu wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna la yanfa'na Rabbi faqina wa faqina wa qurabati lana fi dinina amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Subhanallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.
warahmatullahi